Kristus. Pernahkah kita membuat istana pasir di pinggir pantai, Bapak Ibu Saudari? Waktu saya ke pantai, ya biasanya kalau sama anak saya, Bapak Ibu Saudari, itu kami pernah membuat istana pasir di pinggir pantai. Ya, kita mengumpulkan pasir, lalu kemudian kita membentuk menara, Bapak Ibu Saudari, lewat pasir tersebut. Kita menggali parit-paritnya dalam setiap hidup kita semua, dan kita membuat jembatan, ya Bapak Ibu Saudari. Dan ketika kita membuat istana di pasir itu, dan ketika terjadi, ya Bapak Ibu Saudari, sudah terbentuk istana itu, kita dengan sangat bangga, ya, dengan hasil karya kita itu. Tapi kemudian tiba-tiba ada ombak datang, Bapak Ibu Saudari, dan tentunya dalam sekejap istana pasir itu lenyap. Saudara, kehidupan kita itu sering seperti itu. Ya, kita membangun mimpi dengan susah payah dalam setiap kehidupan kita semua. Kita menabung, kita berkorban, kita berdoa di dalam setiap hidup kita semua. Kita sedang membangun istana pasir yang bernama karir. Kita membangun istana pasir yang bernama pernikahan. Kita membangun istana pasir yang bernama pendidikan dan masa depan di dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian ada ombak masalah datang dalam setiap hidup saudara. Ada di PHK. Terkadang kita ditolak dalam setiap hidup kita semua. Ada orang-orang yang mengkhianati setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian istana pasir itu, saudara, runtuh dalam setiap kehidupan kita semua. Dan di saat-saat seperti itu kita bertanya, Tuhan, bukankah aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Tuhan, bukankah aku sudah berbuat baik dan setia di dalam setiap hidupku? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi padaku? Tuhan, apakah Engkau masih peduli padaku? Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah pertanyaan-pertanyaan wajar. Bahkan Yesus sendiri, ketika dia di kayu salib, dia pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, salib adalah saat di mana setiap rencana tampak paling gagal itu, Bapak Ibu Saudari. Ya, murid-murid tercerai-berai. Yesus mati pada saat itu, dan semua harapan sepertinya musnah di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Tetapi 3 hari kemudian, saudara, ternyata kebangkitan terjadi. Ternyata kegagalan terbesar dalam sejarah itu berubah menjadi kemenangan terbesar. Ya, kegagalan terbesar dalam sejarah itu, ketika Yesus mati, saudara, pada saat itu berubah menjadi kemenangan terbesar ketika dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kita berada. Mungkin kalian berada, ya, pada hari Sabtu yang gelap. Ya, antara Jumat Agung sampai di hari Minggu itu kan ada hari Sabtu yang gelap. Saudara ada di antara kematian dan kebangkitan di dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak melihat terang di ujung lorong kehidupanmu. Saudara tidak mengerti mengapa semua ini terjadi dalam setiap kehidupanku dan keluargaku. Tetapi firman Tuhan hari ini datang untuk meyakinkan kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kemarin ada seorang ibu yang kalau tidak salah dia chat kepada kami, Bapak Ibu Saudari, saya tidak kasih tahu namanya. Tetapi dia sampaikan, Bapak Pastor Deso, doakan saya bersama dengan ketiga anak saya. Saat ini saya sudah tidak ada suami karena suaminya meninggal, Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Dia hanya minta doakan supaya saya kuat untuk merawat anak-anaknya. Ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Lalu saya sampaikan, ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita pernah mengalami musim-musim seperti itu dalam setiap hidup kita. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal yang sama seperti ibu yang tadi saya sampaikan itu. Saudara, tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada setiap hati, kepada setiap kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran,
bukan rancangan untuk membuatmu malu selama-lamanya di dalam setiap hidupmu, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, shalom yang berasal daripada Tuhan. Saudara, Tuhan rindu untuk melengkapi setiap hidupmu. Tuhan rindu untuk memberikan kesehatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Tuhan rindu memberikan kesejahteraan dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluargamu pribadi lepas pribadi. Dan tentunya ada hari depan yang penuh dengan harapan kepada Tuhan untuk saudara dan saya menjalani hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak sedang menyusun rencana cadangan, tetapi Tuhan sedang menyusun setiap rencana utama untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Ya, Tuhan sedang menyusun rencana utamanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, rencanamu boleh gagal di dalam setiap hidup ini, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Setiap kita boleh berencana. Setiap tahun kita punya rencana-rencana dalam setiap hidup kita semua, saudara. Tetapi banyak kali rencana-rencana itu saudara gagal di tengah jalan atau mati ya sebelum berkembang. Tetapi rencana Tuhan, saya ingatkan, tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka hati. Mari kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saat rencanamu gagal, tetapi ingatlah ada rencana Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yeremia 29, sekali lagi, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita juga pernah membuat peta perjalanan yang sangat detail dalam hidup kita semua. Kita menghitung biaya ketika saudara mau wisata ke satu tempat, atau saudara mau pergi ke satu tempat. Saudara, kita menghitung biayanya. Kita menentukan rute tercepatnya kemana atau lewat mana. Bahkan kita memesan tiket hotel di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi ternyata tiba-tiba, saudara, ada jalan yang ditutup karena longsor, ya, dan kita harus memutar balik. Kalau saudara naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu di-cancel, Bapak Ibu Saudara, pada H-1 atau H-2. Saudara, kehidupan kita seringkali terasa seperti itu. Kita sudah merencanakan masa depan dengan matang di dalam setiap hidup kita semua. Kita belajar keras untuk masuk university favorit kita semua, tetapi ternyata kita tidak diterima di sana. Kita bekerja mati-matian untuk perusahaan kita. Saudara, sudah belasan tahun dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi tiba-tiba kita terkena PHK karena kita tidak dihargai oleh perusahaan. Ada pemutusan hubungan kerja karena mungkin efisiensi dalam setiap kehidupan perusahaan-perusahaan tersebut. Saudara, kita membangun relasi dengan penuh kasih. Kita membangun relasi dengan penuh cinta. Tetapi akhirnya kita harus patah hati. Karena apa? Karena pengkhianatan. Atau mungkin karena perpisahan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kematian tadi. Saudara yang terkasih, di titik inilah kita merasa gagal. Kita bertanya, Tuhan, bukankah Engkau berjanji memberikan masa depan? Kenapa jalanku seperti ini? Kenapa jalanku seperti buntu di dalam setiap hidupku? Bapak, Ibu, hari ini kita belajar lewat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tetapi yang perlu kita pahami, ayat ini bukanlah sebuah kutipan motivasi yang berdiri sendiri. Ayat ini adalah surat dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan ke Babel pada saat itu. Saudara, mereka adalah orang-orang yang kehilangan segalanya. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan tanah air, kehilangan bait suci, kehilangan kemerdekaan di dalam setiap hidup mereka. Dan mereka hidup sebagai pengungsi di negeri asing pada saat itu di Babel. Saudara, di saat keputusasaan itulah Tuhan berkata, anakku, aku ini mengetahui rancangan apa,
atau rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku ini sangat mengetahui. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua untuk Bapak Ibu memahami di bagian yang pertama bahwa ada realitas kegagalan dalam setiap hidup manusia. Kegagalan itu juga bagian dari setiap kehidupan manusia. Saudara, ketika rencana kita gagal, kita cenderung berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan sedang menghukum saudara dan keluarga saudara. Tetapi mari kita melihat setiap tokoh-tokoh di Alkitab. Saudara, kalau kita belajar dari Yusuf, dia punya mimpi untuk menjadi pemimpin di dalam setiap kehidupannya. Tetapi realitanya Bapak Ibu Saudari, dia malah dijual oleh saudara-saudaranya, oleh kakaknya. Dia menjadi budak, dia dipenjara ya karena fitnah yang dilakukan istri Potifar. Saudara, rencana Yusuf pada saat itu terlihat tampak seperti gagal total dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, tetapi beberapa belas tahun kemudian Tuhan menunjukkan bahwa penjara adalah jalan menuju istana. Amin. Penjara adalah jalan menuju istana bagi Yusuf. Kalau kita belajar juga dari Musa, saudara, dia ingin membebaskan bangsanya dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia gagal. Dia harus lari ke padang gurun selama 40 tahun menggembalakan domba. Rencananya gagal. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, tetapi Musa di padang gurun itulah dia bertemu dengan Bapa, dengan Allah yang hidup. Di semak duri yang menyala itu, Musa bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dan sejak saat itu Musa dipanggil untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara-saudari, kegagalan bukan berarti Tuhan gagal. Inilah bagian yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia akan mengalami kegagalan-kegagalan di dalam setiap hidup mereka, karena ini realitas kehidupan. Tetapi ingat bahwa kegagalan-kegagalan itu bukan berarti Tuhan gagal. Amin. Paham Bapak Ibu Saudari sampai di sini? Saudara yang setuju katakan amin. Yang masih bersama-sama di channel ini katakan amin bersama-sama. Saudara, kegagalan bukan berarti Tuhan gagal. Lalu mengapa di bagian berikutnya Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah terkejut dengan situasi kita. Saudara, ada 3 alasan mengapa Tuhan seringkali mengizinkan rencana kita gagal dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Yang pertama, untuk menghancurkan kesombongan kita. Kita sering berpikir kita bisa mengatur segalanya dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengizinkan kegagalan untuk mengingatkan kita bahwa kita bukanlah Allah. Amin. Saudara, Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam setiap hidup saudara untuk di-reminder, untuk saudara mengingatkan setiap hidup saudara bahwa saudara bukanlah Allah. Saudara tidak bisa mengatur segalanya. Dan sekali lagi, mengapa Tuhan seringkali mengizinkan rencana kita gagal, saudara, yaitu untuk menghancurkan setiap kesombongan kita semua. Yang kedua, mengapa saudara Tuhan seringkali mengizinkan rencana kita gagal? Saudara, tentunya yang kedua untuk mengarahkan jalan kita. Ya, selain untuk menghancurkan kesombongan-kesombongan kita itu, saudara, Tuhan mengizinkan kegagalan untuk mengarahkan setiap jalan-jalan kita. Kita berdoa meminta agar Tuhan memberkati setiap rencana kita. Tetapi ternyata justru, saudara, Tuhan mengubah arah kita. Karena Dia melihat bahaya di depan yang tidak kita lihat. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, maka Tuhan mengubah setiap arah kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu melihat ada bahaya di depan sana yang tidak saudara dan saya lihat. Bapak Ibu Saudari, seperti Tuhan menutup jalan ke Niniwe untuk Yunus pada saat itu. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, sampai Yunus dimakan ikan besar dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan sedang mengarahkan jalan bagi setiap kehidupan saudara ketika Dia izinkan Bapak Ibu rencana-rencana kita gagal. Dan yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam setiap hidup kita semua? Untuk memperbaiki karakter.
Ya, saudara, Tuhan itu lebih tertarik pada siapa kita daripada apa yang kita capai. Ya, Tuhan itu lebih tertarik kepada siapa saudara, bukan apa yang saudara miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan sekali lagi rindu mengizinkan setiap rencana kita gagal untuk memperbaiki karakter-karakter kita, supaya karakter-karaktermu sama seperti Kristus setiap waktu, setiap hari, semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, proses di padang gurun itu membentuk karakter yang dibutuhkan untuk memegang setiap janji Tuhan. Saudara, mari sama-sama, inilah 3 hal mengapa Tuhan mengizinkan kegagalan dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kalau kita belajar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, di dalam setiap kehidupan, saudara akan ketemu namanya mozaik kehidupan. Mozaik kehidupan itu, Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar arti kata mozaik, mozaik itu adalah karya seni dekorasi yang dibuat dengan menempelkan kepingan, ya, bahan-bahan kecil warna-warna yang berbeda-beda pada bidang yang datar, Bapak Ibu Saudari. Jadi bahan ini bisa berupa kertas, bisa berupa kaca, keramik, ya Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian kepingan-kepingan ini disusun rapat menggunakan lem, ya, untuk membentuk pola atau gambar tertentu, Bapak Ibu Saudari. Itulah mozaik, ya, karya seni dekorasi yang dibuat dengan menempelkan kepingan bahan kecil, ya, yang berbeda-beda warna itu. Saudara, kehidupan kita itu seperti itu. Ada mozaik kehidupan kita semua. Ketika biru bertemu dengan merah, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu Saudari bahwa kehidupan kita adalah seperti mozaik ini. Ketika kita melihat dari sudut pandang kita, saudara, atau sudut pandang manusia, kita hanya melihat pecahan-pecahan yang kusam di dalam setiap hidup saudara. Ada kegagalan demi kegagalan. Ada PHK tadi dalam setiap kehidupan kita semua. Belum lagi kita patah hati karena orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, entah karena meninggal, entah karena dibawa, Bapak Ibu Saudari, oleh perempuan lain atau oleh pria lain. Ya, saudara patah hati dalam setiap hidup saudara. Dan kita bertanya, kenapa harus warna gelap ini yang terjadi dalam hidupku? Belum lagi kalau saudara punya anak, kemudian tiba-tiba anak saudara meninggal. Oh, Bapak Ibu Saudari, kami banyak mengalami kisah-kisah yang menemukan kisah-kisah itu dalam setiap perjalanan kami dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada seorang ibu, seorang tua, ya Bapak Ibu Saudari, yang melahirkan anak-anak, lalu kemudian di umur-umur tertentu, ya, kemarin ada 3 SMA baru meninggal karena kecelakaan motor. Beberapa tahun yang lalu kami punya jemaat, Bapak Ibu Saudari, ya, dia selesai kuliah, dia bekerja 1-2 tahun, setelah itu meninggal, Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap kehidupannya masih muda. Bapak Ibu, mungkin saudara juga seperti itu. Saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa harus warna gelap ini dalam setiap hidupku Tuhan? Tetapi saudara, percayalah bahwa Dia adalah seniman agung. Dia adalah seniman agung dalam setiap hidup saudara. Dia duduk di atas tatanya dan melihat keseluruhan gambar dari atas dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Dia sedang menyusun setiap potongan-potongan yang pecah itu menjadi sebuah mahakarya yang indah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, mari kita bedah sedikit ayat ini dalam bahasa aslinya. Saudara, kata rancangan di sana dalam bahasa Ibrani adalah mahasafot, ya, mahasafot. Yang berarti, Bapak Ibu Saudari, pemikiran-pemikiran atau rancangan-rancangan. Saudara, artinya Tuhan tidak hanya punya satu rancangan cadangan. Saudara, Tuhan punya banyak rencana yang saling terhubung di dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak hanya satu Dia punya rencana dalam setiap hidup saudara, tetapi rencana Tuhan itu begitu indah. Tuhan punya banyak rencana di dalam setiap hidup saudara yang saudara dan saya tidak pahami. Dan setiap rencana itu yang Tuhan rancang itu saling terhubung. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, lalu dikatakan di sana bahwa rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Kata damai sejahtera atau shalom itu, saudara, bukan hanya berarti tidak ada perang di dalam setiap kehidupan kita semua. Shalom itu berarti kelengkapan. Shalom itu berarti kesehatan.
Shalom itu berarti kesejahteraan dan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, janji Tuhan bukanlah untuk memberi kita jalan yang mulus, tetapi janji Tuhan untuk memberi kita keutuhan. Ya, keutuhan di akhir perjalanan imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah kalau kita belajar mengenai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, Bapak, Ibu, sekali lagi ya, Tuhan punya banyak rencana yang saling terhubung dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara, izinkan saya di dalam setiap kehidupan saudara menceritakan ketika ada seorang pemuda yang gagal untuk masuk fakultas kedokteran yang dia rindukan di universitas. Ya Bapak Ibu saudari, dia sudah berusaha untuk belajar, dia sudah berusaha untuk masuk ke university ini, tetapi ternyata saudara dia gagal ya untuk masuk fakultas kedokteran yang dia rindukan di universitas itu. Dan dunianya menjadi hancur pada saat itu. Tetapi karena kegagalan itu, ternyata pribadi ini atau pemuda ini, saudara, dia masuk fakultas teknik dan menemukan ternyata bakatnya di bidang komputer. Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan kini dia menjadi pengembang aplikasi kesehatan yang menjangkau ribuan orang. Lebih banyak daripada jika dia menjadi dokter hanya untuk satu pasien di ruang praktek di dalam setiap hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, atau mungkin saudara seorang karyawan yang di PHK di usia 40-an di dalam setiap hidup saudara. Karena apa? Karena saudara terpaksa. Ya Bapak Ibu saudari, karena saudara mungkin perusahaan melakukan efisiensi dalam setiap kehidupan perusahaan tersebut. Saudara, dan akhirnya ketika kita di PHK di usia 40-an tahun itu, saudara, karena terpaksa kita memulai usaha kecil dari rumah kita semua. Saudara, dan usaha itu berkembang ya menjadi perusahaan besar yang bisa memberi makan 100 keluarga di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika orang ini ditanya, apa rahasianya? Dia menjawab, Bapak Ibu saudari, ya rahasianya saya di PHK itu adalah berkat terselubung daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, PHK, penolakan, patah hati di dalam setiap hidup kita semua, itu adalah pintu-pintu yang tertutup agar saudara berjalan melewati pintu yang lebih besar yang selama ini tidak kita lihat. Karena saudara dan saya terlalu sibuk memandangi pintu yang lama di dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, mari biarlah saudara lewat firman Tuhan ini, saudara bukan pasrah, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan punya rencana yang terbaik, saudara, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Saudara, bukan sikap pasrah yang malas di dalam kehidupan kita semua, tetapi sikap kita ada percaya yang aktif dalam setiap hidup saudara. Maka mari, saudara yang terkasih, respon iman kita ketika saudara mau menghidupi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ya, di mana saudara diajak saat rencanamu gagal, tetapi ada rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, respon iman kita yang pertama seharusnya adalah berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh dan mulailah memuji Tuhan. Ketika rencana-rencana kita gagal, saudara, ya ingat ya, dosa pertama yang muncul itu Bapak Ibu saudari mungkin dalam setiap kehidupan kita ketika saudara ada rencana gagal, yaitu ketika saudara mengeluh. Saudara, bangsa Israel mengeluh di padang gurun dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Sebaliknya Ayub yang kehilangan segalanya, tetapi dia pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pujian adalah kunci untuk membuka setiap mata rohani kita, supaya saudara dapat melihat rencana Tuhan. Amin. Maka berhentilah mengeluh dan mulailah memuji Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap pagi, sebelum saudara membuka handphone, sebelum saudara membuka media sosial, saudara tuliskan 3 hal kecil yang bisa kalian syukuri untuk hari ini. Misalnya apa? Puji Tuhan, aku masih bisa bernafas. Puji Tuhan, aku masih punya keluarga. Puji Tuhan, aku masih punya tangan untuk bekerja di dalam setiap kehidupanku. Saudara, tulislah
3 hal kecil ini yang masih bisa kalian syukuri setiap harinya. Lalu kemudian setiap kali mulutmu hendak berkata, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Ya, setiap kali mulutmu hendak berkata bersungut-sungut, saudara gantilah ya dengan Tuhan. Apa yang mau engkau ajarkan padaku melalui peristiwa hidup ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan padaku melalui hal-hal ini? Saudara, mari ya, bagi saudara, ketika saudara ada di masa-masa sulit, buatlah jurnal syukur dalam hidup saudara. Saudara tuliskan satu hal yang baik yang Tuhan berikan setiap hari, yang Tuhan kerjakan setiap hari, sekecil apapun itu. Buatlah jurnal syukur itu. Ketika nanti badai berlalu, Bapak Ibu, tulisan-tulisan ini akan menjadi saksi bisu kesetiaan Tuhan di tengah-tengah hidupmu dan keluargamu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Mari, saudara yang terkasih, jangan mengeluh. Saudara, ketika kita mengeluh, itu adalah bahasa alami dari daging yang terluka di dalam setiap hidup kita semua. Ketika kita di PHK, ya, ketika kita mengeluh karena gengsi kita jatuh, ketika cinta kita patah, saudara, kita mengeluh karena hati kita menjadi kesepian. Tetapi Alkitab berkata, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikanlah, bukan untuk segala hal, tetapi di dalam segala hal. Saudara, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal di dalam setiap hidup saudara. Artinya saudara tidak perlu bersyukur karena saudara di PHK. Ya, kita di PHK ya sedih-sedih aja Bapak Ibu Saudari. Kita mengalami vonis dokter ya sedih juga. Kita sakit Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi maksud saya, kita itu bisa bersyukur Bapak Ibu Saudari di dalam PHK tersebut, karena kita masih punya kesehatan untuk mencari pekerjaan baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Atau saudara masih punya keluarga yang mendukung saudara, walaupun mungkin ada orang tertentu di keluarga itu, saudara, yang mengkhianati saudara, tetapi saudara masih punya anak-anak yang masih bersama denganmu. Masih ada orang-orang yang mendukung saudara di tengah-tengah komunitas rohani, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Coba saudara bayangkan kaca hitam dan kacamata bening Bapak Ibu Saudara. Ada kacamata hitam, ada kacamata bening. Saudara, mengeluh itu adalah ketika saudara memakai kacamata hitam. Semuanya terlihat gelap, semua terlihat suram di dalam setiap hidup saudara. Tetapi ketika saudara bersyukur dalam setiap hidup saudara, saudara sedang memakai kacamata bening Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita melihat cahaya Tuhan yang masih bisa menyinari sisa-sisa kehidupan kita. Dulu bangsa Israel mengeluh di padang gurun, dan mereka mati di padang gurun. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia lapar di padang gurun Bapak Ibu Saudara, dia mengucap syukur dalam setiap kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam setiap ucapan syukurnya, saudara, ada mujizat 5 roti dan 2 ikan ya di dalam setiap kehidupannya. Dan terjadilah mujizat perkalian itu, ya Bapak Ibu Saudari. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Saudara, rahasia mujizat dimulai dari ucapan syukur yang tersisa. Ya, bukan ratapan-ratapan, bukan keluhan-keluhan yang saudara sampaikan, tetapi ketika saudara mulai mengucap syukur atas apa yang masih ada dalam setiap hidup saudara. Sama seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia melihat 5.000 orang yang lapar pada saat itu, tetapi yang ada pada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, mari saya mau mengajak, berhentilah mengeluh. Dan saudara tahu, ketika kita mulai bersyukur dalam hal-hal kecil, Tuhan akan kerjakan mujizatnya bagi setiap kehidupan saudara, bagi saudara yang memerlukan mujizat tentunya. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, respon iman kita bukan pasrah tetapi percaya. Maka tadi pertama, berhentilah mengeluh dan mulailah memuji. Yang kedua, saudara tetaplah melangkah dengan apa yang ada. Jangan berhenti. Tuhan memberi bangsa Israel perintah di Babel. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanamlah kebun, makanlah hasilnya, bangunlah rumah. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tetaplah produktif di tempat yang sekarang. Saudara, jika kamu di PHK, tingkatkan skillmu dalam setiap hidupmu. Ya, belajar skill-skill yang baru dalam setiap hidup saudara. Jangan malas Bapak Ibu Saudara. Jika kamu gagal masuk universitas,
Ambil kursus dalam setiap hidup saudara. Jangan diam, ya. Tetapi ambil kursus. Mana saudara kursus yang saudara pengen rindukan supaya saudara meningkatkan skill saudara. Saudara, Tuhan itu bekerja melalui langkah-langkah kecil kita semua. Amin. Tuhan bekerja. Tetaplah melangkah dengan apa yang ada di dalam setiap hidup saudara. Ini yang kedua. Bapak Ibu, tetaplah produktif dan lakukan apa yang ada di tanganmu. Ya Bapak Ibu Saudara, jika kamu di PHK, ingat ya, jangan habiskan waktu 8 jam sehari, ya Bapak Ibu Saudara, untuk melamar pekerjaan sambil saudara bersedih. Saudara luangkan waktu 4 jam, ya mungkin untuk melamar dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian 2 jamnya tingkatkan skill. Saudara bisa belajar AI, saudara bisa belajar Microsoft Office, saudara bisa belajar desain, saudara bisa belajar Bapak Ibu Saudari video, ya. Dan tentunya saudari, semua bisa saudara pelajari lewat TikTok, ya, lewat YouTube juga gratis Bapak Ibu Saudari. Saudara, dan saudara, lalu kemudian 2 jam berikutnya, saudara belajar untuk melayani dan bersosialisasi, berkoneksi dengan orang-orang. Mungkin lewat orang-orang tersebut, saudara ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan akan percayakan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Tuhan tidak memberkati orang yang diam, ya, tetapi Tuhan memberkati orang yang bergerak. Jadi tetaplah produktif. Lakukan apa yang ada di tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kalian gagal masuk universitas tadi, ayo ambil kursus online, ya. Ambil kursus prakerja dalam setiap hidup saudara, atau pelatihan di sana sini. Ya Bapak Ibu Saudari, ikuti. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak orang sukses di dunia justru tidak lulus ujian masuk kuliah Bapak Ibu Saudari, tetapi mereka menjadi pembelajar seumur hidup dalam setiap hidup mereka semua. Ya, jadi ayo, kalau saudara gagal masuk kuliah, itu bukan akhir hidupmu. Saudara di PHK, itu juga bukan akhir kehidupanmu. Ketika saudara patah hati, ada orang-orang yang mengkhianati saudara, ada orang-orang yang meninggalkan saudara untuk selama-lamanya. Saudara jangan hanya berbaring, jangan hanya menangis. Gunakan waktu-waktu kosongmu untuk memperbaiki dirimu. Ya, saudara bisa olahraga, saudara bisa baca buku rohani, saudara bisa rekatkan hubungan saudara dengan keluarga yang selama ini terabaikan karena saudara terlalu sibuk dengan pasangan saudara misalkan. Bapak Ibu, mari dalam setiap hidup kita semua, ingatlah bahwa Yusuf itu di penjara. Dia tidak berkata, ini kan bukan rencanaku. Aku ini kan anak emas. Aku tidak layak seharusnya ada di penjara di seperti ini. Aku mau mogok kerja aja lah, kata Yusuf Bapak Ibu Saudari. Saudara, dia tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi di dalam Kejadian pasal 39 ayat 22, saudara itu mencatat bahwa Yusuf bekerja dengan sangat baik di penjara. Bahkan kepala penjara mempercayakan semua Bapak Ibu Saudari tahanan-tahanan itu kepada Yusuf. Saudara, Yusuf setia dalam hal-hal yang kecil di tempat-tempat yang tidak ada kameranya, yang gelap itu. Yusuf setia di sana. Saudara, prinsip rohaninya bahwa Tuhan tidak pernah menaruh talenta dan waktu kita di ruang hampa. Jika kalian tidak mau mengelola satu talenta dengan baik di masa-masa sulit, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan 5 talenta di masa depan dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, maka kesetiaan di tempat-tempat yang gelap tadi, ya, kesetiaan di tempat-tempat yang mungkin rendah secara manusia. Kalau Yusuf ada di dalam penjara, dia setia. Saudara, kesetiaan kita di tempat-tempat tersebut adalah kualifikasi untuk saudara dan saya naik ke tempat yang tinggi. Jadi kalau kamu tidak bisa mengurus rumah tanggamu dengan baik, saudara, bagaimana Tuhan akan mempercayakan bisnis yang besar? Kalau kamu tidak bisa mengelola emosimu saat kamu gagal, bagaimana Tuhan akan memberimu pengaruh atas setiap kehidupan banyak orang dalam setiap hidup saudara? Saudara, berhentilah menunggu pekerjaan impian dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara menantikan pekerjaan impian sambil saudara malas-malasan, itu tidak akan pernah datang. Lakukanlah apa yang ada di hadapanmu, ya, dengan segenap hati. Seakan-akan engkau dan saya melakukannya untuk Tuhan. Sama seperti saya setiap hari sudah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun saya pelayanan live seperti ini Bapak Ibu Saudari. Saya belajar selalu melakukan yang terbaik
Walaupun saudara, kalau saudara tahu di tempat saya ini, saya hanya melihat handphone, saya hanya melihat layar Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudari ini kasih oleh Tuhan, ketulusan hati, kesetiaan itu, saudara memberi pengaruh bagi banyak orang. Banyak lewat pelayanan Pastor Deso, saudara mereka terberkati oleh karena Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara mari, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saat ini kamu menjadi karyawan kontrak, ya, hanya karyawan kontrak. Saudara mungkin hanya guru honorer dalam setiap hidup saudara. Atau saudara mungkin hanya ibu rumah tangga biasa. Lakukan hal-hal yang biasa itu dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, lakukan yang terbaik. Itulah ladang pertumbuhanmu. Itulah ladang pelayananmu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari-hari ini. Tetaplah produktif, ya, di dalam setiap hidup saudara. Tetap melangkah dengan apa yang ada pada saudara dan saya. Bukan dengan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada. Yang ketiga, saudara yang terkasih, respon iman kita bukan pasrah. Ya, Bapak Ibu Saudari, ketika rencana-rencana kita gagal, yang pertama tadi berhenti mengeluh dan mulailah memuji. Yang kedua, tetaplah melangkah dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Dan yang ketiga, saudara percayalah pada waktu Tuhan. Percayalah pada kairosnya Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, ada waktu Tuhan. Ya, di dalam bahasa Yunani itu waktu Tuhan itu kairos. Dan juga ada waktu manusia. Waktu manusia itu dalam bahasa Yunaninya adalah kronos. Saudara, ada waktu Tuhan, ada waktu manusia. Ya, waktu manusia itu seperti waktu sekarang jam berapa? Jam 9, ya. Bapak Ibu Saudari, itu waktu manusia. Nanti jam 10, jam 11 ada waktu berurut-urutan. Itulah kronos. Makanya ada istilah kronologi. Nah, itulah waktu manusia. Tetapi ada juga waktu Tuhan. Saudara, mungkin kita ingin semuanya selesai dalam 1 tahun dalam setiap hidup kita semua. Tetapi ternyata Tuhan membutuhkan 3 tahun untuk mematangkan saudara. Tuhan mungkin membutuhkan 5 tahun, 10 tahun untuk mematangkan saudara dan saya. Saudara, Musa itu membutuhkan waktu 40 tahun. Yusuf membutuhkan waktu 13 tahun. Dan Daud juga menunggu bertahun-tahun sebelum dia menjadi raja. Saudara, waktu penantian bukanlah waktu yang sia-sia. Amin. Tetapi waktu pembentukan. Waktu pembentukan bagi saudara dan saya. Maka percayalah pada waktu Tuhan dalam setiap hidup saudara. Lepaskan kendali saudara. Ya, percayakan kendali itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti kalau saudara masih khawatir, saudara buatkanlah batas kekhawatiran saudara. Ya, alokasikan misalkan 15 menit setiap sore untuk berdoa. Ya, untuk saudara menuliskan semua kekhawatiran saudara di atas kertas. Lalu kemudian saudara lipat di kertas itu. Ya, taruh di dalam kotak. Saudara, ketika saudara taruh di dalam kotak, saudara serah terima kepada Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu Saudari secara fisik tinggalkan ya kotak tersebut. Lanjutkan aktivitas saudara. Nah, ini melatih mental saudara untuk tidak membawa beban sepanjang hari dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu, ayo. Saudara yang terkasih, jangan bertanya kapan Tuhan membuka jalanku. Tetapi bertanyalah apa yang harus aku pelajari hari ini. Agar ketika jalanku terbuka nanti aku sudah siap. Bertanyalah seperti itu. Apa yang harus aku pelajari? Ya, jangan tanya kapan Tuhan buka jalan, kapan Tuhan buka jalan. Tetapi biarlah saudara dan saya, apa yang harus saudara pelajari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari bersama-sama, ya, matikan berita-berita negatif dalam setiap hidup saudara. Lewat media sosial itu, ya, kalau saudara suka membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, saudara ayo kita fokus kepada firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari, kita fokus dengan percakapan dengan keluarga-keluarga kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita hidup di era yang instan. Makan makanan instan, pengiriman-pengiriman instan 1-2 hari sampai. Saudara, bahkan ketika kita membuka medsos, itu membuat kita melihat orang lain sukses kayaknya lebih instan daripada kita. Kita ingin semua segera terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan adalah sang penenun dalam hidup saudara. Seorang penenun itu akan melihat sisi bawah kain, ya, yang mungkin masih kusut, yang penuh dengan benang, agar semua kekusutan-kekusutan itu Bapak Ibu Saudari itu bisa menyilang, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dan tentunya saudara menjadi pola yang indah.
yang sedang dibentuk oleh penenun itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah penenun dalam setiap kehidupan kita semua. Dia sedang membuat pola yang indah dalam setiap hidup saudara dan keluarga saudara. Maka kairos Tuhan itu adalah waktu yang tepat menurut Tuhan. Tadi Musa membutuhkan waktu 40 tahun. Saudara, agar apa? Agar dia tidak lagi menjadi pangeran Mesir yang sombong pada saat itu, tetapi menjadi hamba Allah yang lemah lembut dalam setiap kehidupan Musa. Daud butuh waktu bertahun-tahun, ya, dia diburu Saul agar dia memiliki hati seorang gembala yang dapat mengasihi domba-domba Israel, bukan menjadi raja yang tirani, Bapak Ibu Saudari, ya, raja yang haus kekuasaan di dalam setiap kehidupan Daud. Saudara, mari, kepercayaan sejati bukanlah memaksa Tuhan untuk mengikuti jam tangan saudara, tetapi biarlah dengan tenang hati kita meletakkan jam tangan kita di atas tatanya. Dan saudara berkata, Tuhan, biarlah jammu lebih akurat daripada jamku. Amin. Jam Tuhan itu, waktu Tuhan itu lebih akurat daripada waktu saudara. Ini bukan kita pasrah, tetapi ini adalah penyerahan yang aktif. Kita terus berdoa, kita terus berusaha, tetapi di akhir hari kita akan tetap berkata, Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Saudara, mungkin saat hari ini kalian sedang bertanya, Tuhan, aku sudah mendoakan lo jodoh itu, kenapa dia pergi, Tuhan? Ya, mungkin nanti Tuhan jawab, Bapak Ibu Saudari, ya, dia pergi karena aku melindungimu dari pernikahan yang akan menghancurkan masa depanmu. Amin. Aku sedang mempersiapkan pasangan yang lebih baik buat hidupmu, tetapi kamu harus sabar, kamu harus percaya. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, atau orang-orang muda, percayalah, penundaan dari Tuhan bukanlah Tuhan tolak setiap hidup saudara. Sama seperti anggur yang baik itu membutuhkan waktu untuk berfermentasi, Bapak Ibu saudara. Demikian pula kehidupan terbaikmu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudari, ya, ayo respon iman yang benar, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya, di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, mari kita tutup dalam setiap kehidupan saudara dan saya dengan sebuah gambaran di kayu salib. Yesus itu berteriak pada saat itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah saat rencana yang terlihat paling gagal di dalam setiap kehidupan Yesus. Murid-murid pada saat itu tercerai-berai, tetapi 3 hari kemudian kebangkitan terjadi. Saudara, kegagalan terbesar dalam sejarah manusia pada saat itu berubah menjadi kemenangan terbesar. Allah tidak pernah berubah. Jika dia, saudara, sanggup membangkitkan Yesus dari kematian, saudara, dia pasti bisa membangkitkan juga impian-impianmu yang sudah mati itu. Mari, saudara, mungkin saat ini hatimu sedang hancur. Kamu membawa luka di PHK, kamu membawa luka ditolak oleh orang-orang, atau kamu membawa luka patah hati. Saudara, hari ini Tuhan berkata, serahkanlah rencana-rencanamu yang gagal itu kepadaku. Biarkan aku yang menyusun ulang semua rencana-rencana itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Timur Tengah itu ada tradisi kuno yang indah. Ketika seseorang mengalami duka yang mendalam, mereka akan membasuh kepalanya dengan abu, Bapak Ibu saudari. Jadi ketika mereka membasuh kepalanya dengan abu, itu tanda kesedihan, itu tanda kehancuran, itu tanda segalanya sudah menjadi debu. Tetapi Alkitab berjanji dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, Tuhan akan memberikan perhiasan kepala untuk menggantikan abu itu, minyak untuk menggantikan perkabungan itu, dan nyanyian pujian untuk menggantikan semangat yang pudar itu. Saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini, abu itu mungkin adalah PHK yang membuat kamu malu. Saudara, mungkin abu itu adalah nilai ujian yang membuatmu menangis sehingga kamu tidak bisa lulus tepat pada waktunya, atau saudara bisa diterima di tempat di mana saudara rindukan. Abu itu mungkin adalah patah hati yang membuat merasa dalam setiap hidupmu menjadi tidak berharga. Tetapi firman Tuhan hari ini, saudara, yuk, saya mau mengajak kita semua. Dia tidak membiarkanmu tinggal di dalam abu selama-lamanya. Dia tidak membiarkan air matamu sia-sia, karena setiap air mata yang jatuh ke tanah itu Tuhan tampung di dalam kirbatnya, Bapak Ibu saudari.
Ya, saudara, kegagalan kita bukanlah identitas kita. Itu hanya jalan menuju promosi dalam setiap hidup saudara. Penolakan bukan akhir dari cerita hidupmu. Itu hanyalah pengalihan arah menuju pintu yang lebih besar dalam setiap hidup saudara. Mungkin hari ini kita tidak melihatnya. Mungkin saat ini kita masih bingung. Tetapi satu hal yang saudara harus pegang pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu akan menyelesaikannya sampai pada akhir kehidupanmu. Saudara, percayalah. Saat rencanamu gagal, rencananya adalah yang terbaik. Dan satu hari nanti kalian akan melihat. Ketika kalian melihat ke belakang, ya Bapak Ibu Saudari, kalian akan berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau tidak mengabulkan doaku pada waktu itu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menutup pintu pada waktu itu. Karena kesanalah atau di sanalah aku melihat rencanamu yang jauh lebih indah. Setiap jalan-jalanku sejak saat itu diarahkan oleh Tuhan. Saudara, mari beranilah untuk percaya. Beranilah untuk bangkit. Karena masa depanmu itu cerah. Bukan karena keadaanmu, tetapi karena firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang setiap masa depan saudara. Dan firman ini biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara. Mari saudara-saudari yang terkasih, saat rencana gagal, saat rencana-rencana kita gagal, tetapi ada rencana yang terbaik daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah pesan firman ini boleh menjadi berkat buat hidupmu dan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin sedang remuk pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang memegang surat PHK. Ada yang menahan tangis karena gagal masuk universitas. Ada juga yang merasakan perihnya patah hati. Ada yang mungkin sudah kehilangan arah dalam setiap kehidupannya. Bapa, aku berdoa pagi hari ini. Kami memilih untuk percaya. Bukan kepada rencana-rencana kami yang gagal, tetapi pada rencanamu yang sempurna dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hari ini. Kami memilih untuk percaya kepadamu. Kami serahkan setiap istana pasir kami, Tuhan, yang akan roboh itu. Kami serahkan mimpi-mimpi kami yang sirna. Kami serahkan air mata kami, Tuhan. Tuhan, ambillah semua itu bagi kemuliaan namamu. Susunlah menjadi mozaik yang indah sesuai dengan rencanamu. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja untuk kebaikan kami, sekalipun kami belum melihatnya. Hari ini kami melepaskan kepahitan. Kami melepaskan kekhawatiran. Kami melepaskan rasa takut akan setiap masa depan. Tuhan, kami memilih untuk bangkit. Kami memilih untuk melangkah dalam iman, karena Engkau beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Rencanamu selalu yang indah. Rencanamu selalu tepat waktu. Dan rencanamu selalu yang terbaik bagi setiap hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kita semua, ya. Bapa, aku berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur boleh menjadi kekuatan. Dan saat hari ini kami rindu memberikan persembahan kami kepadamu, Tuhan. Sungguh ku bangga, Bapa. Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan belajar memberikan persembahan-persembahan kita. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, bagi Bapak Ibu Saudari yang Roh Kudus gerakan hatimu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya di kiri atas, ya, di TikTok atau kalau di YouTube itu di deskripsi video-video YouTube saya. Kalau saudara terberkati, saudara silakan memberikan persembahan-persembahan di sana, ya. Ada BCA atas nama istri saya, Angelin, atau lewat Social Bus, ya. Saudara tinggal pilih metode mana yang memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari bersama-sama. Sungguh kami bangga ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, yuk mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup, amin, lepas dari kasih-Mu yang menyelamatkan Tuhan, dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena kami tahu semua ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saudara, terima kasih buat setiap pemberian-pemberian kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar setiap pemberian-pemberian kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan tentunya boleh dipakai sebagaimana mestinya untuk pekerjaan Tuhan dan mendukung segala pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan, persembahan-persembahan yang saudara berikan. Ya, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara saudara bisa berikan itu setiap hari atau setiap minggu. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara bisa menggunakan kata persepuluhan, pertujuan, perdua-belasan sesuai dengan komando Roh Kudus ya, dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada persembahan misi untuk pembukaan TK lewat channel Pastor Deso, dan juga Bapak Ibu Saudari untuk pembangunan gereja di mana saya melayani. Tuhan memberkati. Saudara, inilah 3 jenis persembahan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung ya channel Pastor Deso dengan ketulusan hati tentunya. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Saudara, sekarang kita akan mengakhiri lewat doa berkat. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Tuhan memberkati setiap usaha saudara dan apa yang sedang saudara kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Tibalah saatnya untuk kami boleh kembali ke aktivitas kami kembali. Tuhan berkati setiap pekerjaan. Tuhan berkati setiap bisnis usaha kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Biarlah berkat-berkat-Mu boleh mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati studi kami, berkati hubungan-hubungan kami. Bapa, berikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan, jalan-jalan berkat selalu terbuka. Perkenanan Tuhan terbuka bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jalan-jalan yang tertutup itu terbuka. Setiap rencana-rencana yang gagal, Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah di dalam setiap rencana-rencana kami yang gagal itu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, ya, mari kita berdoa buat kota, buat bangsa kita. Bapak, kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Berikan spirit takut akan Tuhan di tengah-tengah kota kami. Kepada setiap para pemimpin-pemimpin kami. Jagai setiap kota-kota kami. Jagai setiap bangsa di mana kami berada. Biar Tuhan yang memulihkan keadaan kota maupun bangsa kami. Tuhan, spirit takut akan Tuhan ada di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin kami semua. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudari, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab dari Dialah sumber segala berkat dalam setiap hidup kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju sorga, langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari ya, yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. God bless you. Saudara, happy Sunday buat kita semua. Saya mohon undur diri karena saya harus melanjutkan ibadah berikutnya di channel di offline-nya Bapak Ibu Saudari. Ada ibadah kami jam 10 pagi.
Bagi Bapak Ibu Saudari ada di sekitar Depok, saudara mau merapat ya dalam ibadah yang kami adakan setiap minggu, silakan saudara bisa hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi di daerah namanya Depok Timur ya, Jalan Proklamasi Depok Timur, Bapak Ibu Saudari ya. Atau saudara bisa chat saja kepada saya, nomor saya itu ada di deskripsi video YouTube Bapak Ibu Saudari, jadi saudara bisa lihat nomor saya. Kalau saudara rindu untuk beribadah, saudara belum punya tempat beribadah, atau saudara rindu beribadah lewat penggembalaan di channel Pastor Deso, saudara juga bisa datang ya. Nama gerejanya adalah House of Getsemani Family Church Bapak Ibu Saudari, HOG Family Church ya. Jadi Bapak Ibu Saudari ada di daerah Depok. Jadi orang Depok dan sekitarnya yang mau hadir, silakan hadir setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa nanti jam 5 sore kita ada ibadah yang kedua di channel Pastor Deso, khususnya ibadah online. Saudara hadirlah jam 5 sore nanti untuk juga melengkapi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Salam dari saya, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Salam sekali lagi, saya mohon undur diri. Saudara, happy Sunday buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bye-bye. Haleluya.